Kelompok 2 sedang melakukan study field di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Di Surabaya, terdapat sebuah tempat spiritual dan budaya yang tak pernah tidur. Sebuah tempat di mana sejarah ratusan tahun berpadu dengan denyut nadi kehidupan modern. Selamat datang di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Perjalanan kita dimulai dengan langkah menuju Masjid Agung Sunan Ampel. Didirikan pada tahun 1421, masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Arsitekturnya adalah saksi bisu perpaduan budaya Jawa kuno dan sentuhan Arab. Di balik pilar-pilar kokoh inilah terletak pusat dari semua ziarah, makam Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Siang dan malam, area ini tak pernah sepi dari peziarah. Dari berbagai penjuru negeri, mereka datang, memanjatkan doa, mencari ketenangan batin, dan mengharap berkah dari Sang Wali. Suasana sakral begitu kental terasa di setiap sudutnya. Namun, Ampel bukan hanya tentang berdoa dan mencari berkah. Melangkahkan kaki keluar dari gerbang masjid, Anda akan disambut oleh dunia yang sama sekali berbeda. Inilah Kampung Arab. Lorong-lorong sempit ini adalah surga bagi para pencari oleh-oleh dan penikmat kuliner. Toko-toko berjejer rapat, menawarkan wangi semerbak dari minyak wangi non-alkohol. Kita dimanjakan oleh kilauan tasbih, tumpukan kurma dari berbagai negara, kacang Arab, kismis, dan beragam busana muslim, dari gamis, abaya, hingga peci dan sejadah. Inilah Ampel yang sesungguhnya, sebuah perpaduan unik di mana kesakralan makam dan hiruk pikuk perdagangan hidup berdampingan secara harmonis. Kawanan Sunan Ampel adalah bukti nyata bahwa sejarah, agama, dan budaya dapat melebur menjadi satu, menciptakan sebuah ekosistem yang hidup dan berdenyut. Sebuah perjalanan ziarah yang tak hanya mengisi jiwa, tapi juga memanjakan panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Jadi kami perwakilan dari Universitas Airlangga ingin wawancara sedikit aja mempertanyakan pertanyaan tentang UMKM nih, Mas. Sebelumnya Masnya namanya siapa, terus asalnya dari mana, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik. Jadi saya dari Sidoarjo. Oke, langsung aja, Mas. Sekarang kan banyak banget aplikasi keuangan online. Mas pernah dengar nggak atau pakai Vintage Syariah? Kalau iya, menurut Masnya bagaimana pengalaman atau kesannya? Kalau buat aku sendiri sih vintage syariah aku belum tahu ya. Tapi kalau aku untuk vintage yang biasa tuh kayak keuangan biasa tuh udah sering pakai sih. Itu lebih memudahkan kalau yang kayak gitu. Berarti kesannya itu lebih memudahkan ya, Mas? Iya. Terus kalau Masnya sendiri diberi pilihan antara vintage biasa sama vintage syariah, Mas bakal pilih yang mana? Terus kenapa ya Mas milih itu? Nah, kalau saya kan belum tahu tentang vintage syariah. Jadi saya untuk sekarang mengetahui yang ini kan vintage yang biasa itu. Jadi saya memilih yang itu aja daripada yang syariah karena saya belum tahu apa benefitnya terus apa itu dari vintage syariah itu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Mas bagaimana cara supaya vintage syariah bisa lebih dikenal dan dipercaya sama pelaku UMKM, apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang? Oke, mungkin kalau untuk itu sendiri ya, kita tuh bisa mempromosikan seperti datang ke door to door untuk mempromosikan apa itu vintage syariah. Terus kita tuh bakal jelaskan juga apa aja kelebihan dan benefit-benefitnya. Terus apa dibandingkan dengan vintage yang biasa itu apakah mereka yang vintage syariah ini merupakan punya keunggulan yang lebih wow daripada yang vintage biasa itu. Oke. Terima kasih banyak, Mas, atas waktunya. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.